Selamat hari Minggu adik-adik semua. Pastinya adik-adik sehat ya, di rumah ya, dalam lindungan Tuhan Yesus. Kembali lagi kita akan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus pada hari Minggu ini bersama Bang David dan Kak Tere. Kenalkan sama Kak Tere semuanya ya. Iya, oke. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah dan kita akan mengangkat puji-pujian untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Lagu pertama kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Dengar doaku,
kasih Tuhan Yesus, pada hari Minggu yang indah ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarkanlah Engkau bersihkan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita kembali bernyanyi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Rasakanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik, ada yang masih ingat siapa yang membawakan firman Tuhan minggu kemarin? Dan apa isi firman Tuhannya? Ada yang ingat nggak? Iya betul. Yang membawakan firman Tuhan minggu kemarin adalah Kak Rotua. Isi firmannya apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, Bang David akan menjelaskan isi firman Tuhan minggu kemarin. Isi firman Tuhan minggu kemarin adalah kepatuhan Nabi Nuh terhadap perintah dari Tuhan Allah. Sehingga apa? Sehingga Nabi Nuh dan beserta keluarganya dan seluruh makhluk hidup yang berada di bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Seperti itu adik-adik. Jadi Nabi Nuh selamat karena apa? Karena imannya terhadap Tuhan Allah. Dia percaya Tuhan Allah akan menyelamatkannya. Seperti itu adik-adik. Belum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya takkan berubah. Firman-Mu Tuhan,
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Undang. Silakan Kak Undang. Terima kasih Bang David. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih Bapa menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Bapa senantiasa memberkati kami sampai pada minggu hari ini kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang baik, kami sudah puji nama Tuhan, kami sudah bergembira, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau belajar firman Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, membimbing kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, mohon ampun untuk semua dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silakan ambil Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue arah." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Adik-adik, ini adalah Raja Hizkia, Raja Kerajaan Yehuda. Hizkia berumur 25 tahun saat menjadi raja, dan menjadi raja selama 29 tahun di Yerusalem. Raja Hizkia percaya kepada Tuhan Allah Israel,
Dan di antara raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelum dia, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Selalu mengikuti Tuhan, tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Maka Tuhan selalu menyertai Raja Hizkia. Adik-adik, lihat, Raja Hizkia meneteskan air mata. Kenapa ya? Ternyata Raja Hizkia sedang sakit dan hampir mati. Dia terkena penyakit bara. Bara itu seperti penyakit bisul adik-adik yang berbahaya dan tidak bisa disembuhkan oleh para tabib. Adik-adik kelas kecil tahu nggak apa arti tabib? Tabib adalah dokter pada zaman itu. Jadi penyakit Raja Hizkia tidak bisa disembuhkan oleh dokter atau tabib. Adik-adik bisa merasakan ya perasaan Raja Hizkia. Coba bayangkan, jika ada di antara anggota keluarga kita, apakah itu mama, bapak, kakak, abang, adik, punya sakit dan dokter bilang sakitnya nggak bisa disembuhkan. Pasti kita akan sedih, bahkan kita menangis. Adik-adik, ini adalah Nabi Yesaya. Tugas seorang nabi adalah menerima pesan dari Tuhan dan menyampaikan pesan tersebut kepada manusia. Nabi Yesaya menerima pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada Raja Hizkia. Nabi Yesaya menuju tempat kediaman Raja Hizkia. Apa ya yang akan disampaikan Tuhan kepada Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya? Ayo, siapa yang masih ingat bahan Alkitab tadi? Iya adik-adik, Nabi Yesaya bertemu Raja Hizkia yang terbaring sangat lemah. Nabi Yesaya bilang gini ke Raja Hizkia, Hizkia, kamu akan mati. Penyakit kamu gak bisa disembuhin lagi. Jadi sekarang sebelum kamu mati, kamu bikin pesan terakhir untuk keluargamu. Duh adik-adik, bisa merasakan ya perasaan Raja Hizkia? Kalau kita bayangkan ke diri kita disuruh bikin pesan terakhir karena kita akan meninggalkan semua orang yang kita kasihi. Kita mau ke surga. Dan kita gak bisa lagi bersama mama, bapak, kakak, abang, adik, teman-teman, dan saudara-saudara. Adik-adik, Raja Hizkia menangis. Seorang raja menangis. Dia yang terlihat kuat, gagah, pemberani, menangis. Raja Hizkia sedih adik-adik. Dia memikirkan keluarganya, rakyatnya, dan kerajaan Yehuda. Saat itu kerajaannya sedang dalam ancaman Raja Asyur. Nanti kalau aku mati, bagaimana nasib rakyat dan kerajaan? Aku sudah melakukan banyak perubahan, pembaruan di Yehuda. Nanti kalau aku mati, bagaimana jadinya? Adik-adik, ternyata menjadi seorang raja banyak tanggung jawabnya. Raja Hizkia merasa rakyatnya adalah keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Sambil terus menangis, Raja Hizkia memalingkan mukanya ke samping, ke arah dinding. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah ya Tuhan, saya telah hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan dengan tulus hati. Dan saya telah melakukan apa yang baik di hadapan Engkau ya Tuhan. Adik-adik, sambil berdoa, Raja Hizkia menangis terus. Dia sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Oh ya adik-adik, kemana ya Nabi Yesaya? Nabi Yesaya sudah keluar dari ruangan kamar Raja Hizkia. Tapi adik-adik, ternyata sebelum Nabi Yesaya keluar dari istana Raja Hizkia, tiba-tiba Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, Yesaya, kamu balik lagi deh ke Hizkia. Ada yang harus kamu sampaikan nih kepada Raja Hizkia. Akhirnya Nabi Yesaya kembali lagi ke kamar Raja Hizkia. Hizkia, kata Nabi Yesaya, Tuhan berfirman kepadaku dan aku harus sampaikan kepada kamu. Kata Tuhan, Tuhan telah mendengar doa kamu. Tuhan telah melihat air mata kamu. Tuhan akan menyembuhkan kamu dan kamu akan ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga.
Tuhan akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Tuhan akan melepaskan kamu dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Wow, betapa bahagianya Raja Hizkia adik-adik. Disembuhkan Tuhan, diperpanjang usianya 15 tahun lagi, dan Tuhan akan melepaskan Raja Hizkia dari tangan Raja Asyur. Berarti Tuhan juga akan melepaskan keluarganya, akan melepaskan rakyat kerajaan Yehuda dari tangan Raja Asyur. Adik-adik, Raja Hizkia bilang begini ke Nabi Yesaya, apakah yang menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku? Nabi Yesaya menjawab, tandanya adalah bayangan pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Hizkia, kamu harus memilih. Bayangan itu akan maju 10 tapak atau mundur 10 tapak. Adik-adik, ini adalah gambaran penunjuk matahari buatan Ahaz. Mama dan Papa bisa bantu adik-adik kelas kecil ya untuk memahami ini. Penunjuk matahari buatan Ahaz adalah penunjuk waktu pada zaman itu. Waktu mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Ada lingkaran besar yang dibentuk, kemudian ada sebuah tongkat atau kayu di tengah lingkaran itu. Pada gambar ini, adik-adik perhatikan, tongkatnya diberi warna biru. Bayangan si tongkat diberi warna hitam. Penunjuk waktunya berdasarkan bayangan si tongkat. Dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam, tongkat tersebut tidak bergerak, tetap berada di tengah lingkaran. Yang bergerak dalam lingkaran adalah bayangan si tongkat. Adik-adik yang kelas besar, yang sudah belajar IPA, yang sudah belajar arah mata angin, kita belajar sedikit ya. Ya, kalau seandainya adik-adik menggambar mata angin, utara ada di mana? Ada di atas. Sementara di bawahnya berarti adalah selatan. Ya, berarti di sebelah kanan kita gambarkan sebagai timur dan di sebelah kiri kita gambarkan sebagai sebelah barat. Adik-adik tahu matahari terbit dari sebelah mana? Iya. Yang kelas kecil harus belajar juga. Matahari terbit dari arah timur, kemudian dia menuju ke selatan, kemudian dia ke barat. Sekarang begini, kalau seandainya matahari terbit dari sebelah timur, kita menghadap ke matahari, berarti bayangan kita ada di mana? Iya, ada di area belakang kita. Kemudian dia akan terus, cahayanya terus ya. Nah, ketika matahari terbenam di sebelah barat, ya, bayangan kita berada di mana? Berada di depan kita. Nah, sekarang adik-adik, kakak mau tanya, kalau bayangannya dia sudah maju, bisakah dia mundur lagi dalam satu hari itu ya? Sudah maju, mundur lagi. Bisa enggak? Iya, enggak bisa lagi mundur ke belakang. Inilah yang menjadi pilihan bagi Raja Hizkia. Hizkia berpikir, hal yang lumrah, hal yang biasa, kalau bayangan itu maju. Dan hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat ajaib, ketika bayangannya sudah maju, kemudian mundur lagi. Itu yang luar biasa. Aku harus memilih itu, pikir Hizkia. Akhirnya Hizkia menjawab Nabi Yesaya, aku memilih bayangan itu mundur 10 tapak. Nabi Yesaya akhirnya meminta kepada Tuhan. Dan ajaib adik-adik, Tuhan membuat bayangan itu mundur 10 tapak. Itulah tanda bahwa Raja Hizkia akan sembuh. Adik-adik, kemudian Nabi Yesaya meminta orang-orang di sekitar Raja Hizkia untuk mengambil kue ara. Selanjutnya Nabi Yesaya meletakkan kue ara tersebut ke barah atau ke bisulnya Raja Hizkia. Seketika itu juga Raja Hizkia menjadi sembuh.
Nah, adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita kita minggu ini? Kita belajar ya. Yang pertama, kita tahu Hizkia itu adalah setia dan tulus hati kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dan dia sangat tulus kepada Tuhan. Adik-adik, bisa nggak kita belajar setia dan tulus kepada Tuhan? Bisa nggak kita setia kepada mama papa kita? Melakukan apa yang dinasihatkan mama papa, apa yang dianjurkan mama papa. Bagaimana kita mau setia kepada Tuhan kalau kita aja nggak setia kepada mama sama papa? Kalau kita nggak tulus melakukan pekerjaan kita nggak tulus belajar, kita nggak tulus mengerjakan pekerjaan rumah, membantu mama dan papa. Bagaimana kita bilang, aku mau setia kepadamu Tuhan, aku mau tulus kepadamu Tuhan, sementara kepada mama papa kita nggak bisa setia. Oke, kita belajar yang kedua ya. Apa sih yang berikutnya? Iya, setia dan tulus melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sudah melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, kita sudah melakukan apa yang baik di hadapan mama papa, kita akan semakin teguh. Kita akan semakin diberkati. Tadi yang pertama ingat ya, kita setia, kita tulus melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Berikutnya apalagi yang kita pelajari dari Hizkia? Iya, adik-adik ingat tadi ketika dia mengalami pergumulan, dia mengalami ujian, apa yang dia lakukan? Dia nggak marah-marah, dia nggak benci. Apa yang dia lakukan? Iya, dia berdoa. Raja Hizkia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Dia berdoa dengan kerendahan hati. Dia sungguh berdoa. Adik-adik, siapa yang kalau lagi dapat masalah marah-marah sama orang? Bisa sama mama, bisa sama teman. Pokoknya mengumbar kemarahan. Bahkan kalau kita marah, kita jadi gak bisa berpikir tenang. Tapi ketika kita dapat masalah, kita dengan memohon dengan rendah hati, kita berdoa kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan yang menolong kita. Adik-adik lihat tadi, Raja Hizkia, dia berdoa memohon bukan cuma untuk dirinya adik-adik. Raja Hizkia berdoa karena dia memikirkan keluarganya. Dia memikirkan rakyatnya, kerajaannya. Karena dia menganggap rakyatnya, kerajaannya itu adalah keluarganya juga. Jadi bagaimana dia membangun kerajaan, membangun keluarganya untuk menjadi keluarga yang kokoh. Nah, kita juga lihat bahwa Hizkia memiliki iman yang teguh. Adik-adik masih ingat nggak cerita beberapa minggu yang lalu? Ketika kita cerita minta, cari, dan ketok. Masih ingat ceritanya? Iya. Kalau kita terus meminta, kita mencari, kita mengetok, itu tandanya apa? Karena kita punya iman yang teguh. Adik-adik, mari kita buka Ibrani 11 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kiranya kita semua tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik pasti kita sudah banyak tahu bagaimana banyak sekali cerita di Alkitab tentang pembuktian iman yang teguh. Adik-adik pernah lihat Tuhan Allah? Tidak pernah. Tapi kita bisa melihat dari ciptaannya. Adik-adik ingat cerita tentang Bapak Abraham? Bapak Abraham ketika diminta Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim, dia tetap percaya kepada Tuhan karena dia punya iman yang teguh. Adik-adik tahu nggak
Masih ingat cerita tentang seorang wanita yang sudah pendarahan 12 tahun. Dia bilang, aku cuma pegang ujung jubahnya saja, punca jubahnya saja, aku pasti sembuh. Karena apa adik-adik? Karena si wanita tersebut punya iman. Sekarang kita, apakah kita punya iman ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita sedang sakit, ketika mama papa kita mungkin saja lagi kesulitan ekonomi, atau mungkin saja ketika saat ini kita masih ada di pandemi COVID-19. Akankah COVID ini berlalu? Akankah COVID ini pergi? Kita punya iman gak untuk itu? Iya adik-adik, kita harus punya iman. Kita harus punya iman, kita percayakan semua kepada Tuhan. Dan kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati, agar semua masalah ini Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Yang penting tetap jaga kesehatan, makan minum yang sehat, istirahat yang cukup, rajin olahraga. Nah adik-adik, demikian pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua semakin dikuatkan untuk menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan menyertai kami dalam proses pembelajaran kami pada minggu ini. Bapa yang Maha Baik, kami banyak belajar tentang kasih Tuhan kepada Raja Hizkia. Kami banyak belajar ya Bapa dari Raja Hizkia. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau tulus kepada Tuhan, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mau memiliki iman yang teguh, dan itu bisa kami miliki karena Tuhan senantiasa bersama kami, memberikan kami roh penghibur, roh yang menuntun kami agar kami tetap memiliki iman yang teguh. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari mendatang. Setiap permasalahan yang kami hadapi, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, kami mohon agar Tuhan tetap senantiasa mengingatkan kami agar kami menjaga kesehatan kami. Dan kami mohon ya Bapa, dalam tatanan kehidupan baru ini, tatanan new normal ini, agar kami tetap menjaga kesehatan, tetap rajin mencuci tangan, dan kami tetap dapat memutus mata rantai COVID-19. Semuanya ini Bapa, kami mohon agar Tuhan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Bapa, mohon ampun untuk semua dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita serahkan kembali kepada Bang David ya. Silakan Bang David. Terima kasih Kak Undang untuk firman Tuhannya. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus untuk menutup ibadah kita minggu ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan tutup ibadah ini, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu Bapa di surga. Selamat hari Minggu Roh Kudus. Terima kasih untuk hari Minggu yang begitu indah ini Tuhan, di mana kami masih boleh menghirup napas kehidupan daripadamu dengan segala kesehatan yang telah Engkau berikan Tuhan kepada kami. Pada hari Minggu ini juga kami masih boleh mendengarkan dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari-hari ke depan, berkati kami dan keluarga kami, agar kami Engkau beri kesehatan selalu. Amin. Yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Dan KTR mengucapkan terima kasih untuk ibadah hari Minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.